Mas boleh tahu nggak pakai aplikasi apa untuk editnya, terutama yang tidak ada watermarknya atau tanda airnya dan menggunakan HP tentunya. Boleh dong, saya kasih tahu nih. Dan ini yang rekomendasi banget nih buat edit yang pakai HP tanpa ada watermarknya. Aplikasi ini bisa didapatkan di Play Store tentunya. Nah ini yang menariknya juga termasuk di dalam bagian yang paling populer tuh, CapCut, editor video, capture dan cut. Nah ini sudah terinstall. Terus ukurannya itu 87 MB ya, ini sangat ringan ya kalau untuk smartphone ataupun untuk digunakan di HP, karena sangat ringan menurut saya ya. Selain dari ringan, saya juga merasa terbantu banget ya di sini. Nah ini pertama untuk tambahan akhiran, nah ini dimatikan saja di sini ya. Nah ini video sebelumnya saya menggunakan aplikasi ini dan bisa mengganti atau menggunakan fitur semacam itu kepalanya ya. Dan untuk menu-menunya tentu ini sangat baik ya. Artinya satu, di sini bisa mencapai untuk 4K atau 2K atau 4K ya. Di sini bisa untuk model framenya. Terus selanjutnya di sini banyak sekali yang bisa digunakan. Nah, nanti bisa dicoba sendiri ya, tapi untuk bagian yang menarik bagi saya adalah pada formatnya. Bisa disesuaikan dengan rekaman dari HP, bisa landscape ataupun portrait ya, dengan ukuran berbagai jenis. Dan di sini ada, ini biasanya langka nah untuk yang format ini ya. Jadi untuk membuat video sinematik itu di sini sangat mendukung ya, dengan ukuran 2.35 per satunya itu. Terus apalagi, dan juga yang menariknya lagi itu adalah bagian edit, terus filter ya, standar ya untuk filter seperti ini, ada film, alam dan lain sebagainya. Tapi bukan itu menurut saya, yang paling menariknya adalah pada bagian tutupi ini. Nah di sini bisa menggunakan seperti itu, seperti kita akan membuat ini bisa disesuaikan dengan tangan, membuat film-film kayak gitu ya, ada efek-efek semacam itu menurut saya sangat menarik. Nah dan lain sebagainya. Dan yang lebih sangat dibutuhkan tentunya apabila HP tidak menggunakan gimbal, tentunya di sini ada stabilizernya. Nah di situ kita tinggal pilih yang pemaksimalan atau yang direkomendasikan. Saya biasanya hanya menggunakan yang rekomendasi, itu sudah sangat cukup. Artinya di samping itu tangan kita ketika mereka menggunakan HP juga jangan terlalu goyang-goyang, ditambah gunakan stabilizer pakai aplikasi ini, itu lebih maksimal. Goyangnya tidak terlalu ngeleot kayak gitu ya. Biasanya kalau menggunakan yang lainnya saya terlalu ngeleot, tapi kalau pakai ini cukup efektif lah ya, tidak terlalu memaksakan. Itu salah satu kelebihan dari aplikasi ini ya. Saya tidak membandingkan dengan aplikasi yang lain. Tiap aplikasi pasti punya kelebihan dan kekurangannya, tapi di samping itu kelebihan lainnya di sini adalah watermark. Nah ini biasanya sering jadi masalah pada kreator-kreator yang menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi seperti KineMaster, InShot. Itu apabila yang gratisan tentu berbayar ya, berbayarnya tahunan, ada yang sampai 400.000, 300.000 per tahun. Dan di sini untuk watermarknya hanya muncul di bagian akhir. Ini juga kalau diaktifkan tadi di video awal ya, di situ kalau diaktifkan maka akan muncul watermark semacam itu tuh, CapCut. Nah, tapi ini bisa dihapus, klik saja terus hapus. Nah, hilang. Ini bisa pakai logo kita sendiri atau hanya dikosongkan semacam ini. Nah itu ya, itu salah satu kenapa saya merekomendasikan kepada semuanya ya, kepada teman-teman subscriber saya ataupun yang belum, sedulur semuanya, itu menggunakan aplikasi ini. Saya rasa rekomend banget lah gitu. Di samping gratis juga ya, untuk tingkat rendernya ketika membuat setelah selesai edit
kita tambahkan efek ataupun jenis tag lainnya ya itu bisa dipelajari masing-masing ya. Saya tidak akan menyampaikan di sini karena itu nanti akan terbiasa apabila kita sering melakukan proses rendernya. Penyimpanan dari yang mentah seperti ini menjadi matang itu saya rasa tidak terlalu lama ya, tergantung prosesor juga pada HP-nya gitu, RAM-nya dan sebagainya. Kalau memang RAM-nya besar ya mungkin lebih cepat. Berikut penyimpanan eksternalnya atau penyimpanan internalnya, dimana tujuan dari ini menyimpan. Kalau besar insya Allah lebih cepat ya. Nah itu menurut saya sangat cukup untuk maksimal banget ya untuk membuat video menjadi YouTuber yang terlihat seperti profesional gitu ya. Oke, mengenai aplikasi ini saya cukupkan dulu ya. Nah, jadi sebelumnya saya memang menggunakan beberapa aplikasi seperti InShot, ada Power Direction, dulu pernah pakai KineMaster, dan itu semuanya untuk supaya tidak ada watermark atau tanda airnya itu harus berbayar bulanan ataupun yang tahunan ya. Dan sekarang itu bisa menggunakan tadi CapCut itu ya, dan itu rekomendasi banget bagi untuk menggunakan editnya menggunakan HP maksudnya ya. Dan ini kayaknya aplikasi CapCut ini masih terintegrasi atau masih seproduk dari TikTok kayaknya, karena di dalamnya template-nya dan juga efeknya itu identik banget dengan TikTok ya. Kalau yang suka TikTok sekaligus YouTube ya pakai aplikasi ini mungkin cocok banget ya. Tapi saya rasa untuk nge-YouTube juga recommended banget nih, karena selain dari gratis juga bebas watermark. Ya, untuk saat ini masih gratis, mungkin kedepannya bisa berbayar ya, apabila mungkin ya 80% dari populasi dunia itu sudah menggunakan aplikasi itu. Nah, mungkin akan berbayar seperti yang lainnya kayak KineMaster, InShot dan sebagainya, bulanan, mingguan ataupun bahkan yang tahunan, ataupun bahkan yang sekali bayar bisa dipakai untuk seumur hidup. Oke, itu saja ya, yang penting gunakan aplikasi yang paling nyaman saja, yang mudah digunakan dan support dengan HP-nya tentunya. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.